Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan bahagia. Apakah teman-teman semua sudah mempersiapkan untuk bisa mandiri di usia tua? Ada beberapa tips yang perlu kita persiapkan untuk bisa mandiri di usia tua. Ya memang setiap orang punya cara tersendiri atau punya cara masing-masing ya. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Jadi mempersiapkan kemandirian di usia tua adalah langkah penting agar tetap sejahtera, nyaman, dan tidak tergantung pada orang lain. Jadi walaupun kita punya anak, punya cucu, jangan sampai kita bergantung sama mereka. Jadi apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, keuangan yang stabil. Ya, keuangan yang stabil itu bisa kita perinci lagi, tabungan dan investasi. Mulailah menabung sejak dini dan pilih investasi yang sesuai seperti deposito, reksadana, saham atau properti. Kemudian dana pensiun. Ya, kalau pegawai negeri tentunya sudah dapat uang pensiun, jadi tidak terlalu mempermasalahkan. Jadi kalau bukan pegawai negeri, kita harus mempersiapkan dana pensiun. Pensiunnya umur berapa, sudah dipersiapkan dana pensiunnya seperti apa. Kemudian asuransi, miliki asuransi kesehatan dan jiwa untuk melindungi diri dari biaya yang tak terduga. Kalau kita di Indonesia tentu pakai BPJS ya. Kalau yang mampu bisa pakai asuransi swasta, tapi itu biayanya sangat mahal. Kemudian yang kedua, kesehatan yang terjaga. Jadi kesehatan ini bukan kita jaganya nanti kalau sudah tua ya. Tentunya sejak masih muda sudah harus kita jaga, yaitu dengan pola hidup sehat. Rajin berolahraga. Rajin berolahraga bukan hanya sekali-sekali saja ya. Bukan hanya seminggu sekali berolahraga, tetapi rutin setiap hari. Kemudian makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Selanjutnya pemeriksaan rutin, cek kesehatan secara berkala untuk mencegah penyakit yang serius. Kemudian tadi masalah kesehatan juga asuransi kesehatan, pastikan memiliki perlindungan kesehatan agar tidak terbebani biaya rumah sakit. Kemudian kemandirian dalam keseharian. Tempat tinggal yang nyaman, pilih rumah yang mudah diakses dan aman untuk lansia. Nanti rumahnya tidak perlu besar-besar ya guys. Cukup sederhana saja, yang penting bisa ditinggali untuk berdua saja, karena kalau kita sudah tua tentunya tinggal hanya berdua. Tidak perlu rumah yang besar-besar dan kamar yang banyak tapi tidak dipergunakan, karena hidup sehari-hari hanya berdua saja, suami istri. Sementara anak-anak tinggal di tempat yang jauh dan akan kumpul sekali-sekali, setahun sekali belum tentu juga ya. Jadi itu dipersiapkan hanya untuk kita sendiri. Jadi pilih tempat yang nyaman, pilih tempat udara yang nyaman, tempat tinggal yang dekat dengan tempat ibadah, masjid, gereja, dan sebagainya, dekat rumah sakit, dekat dengan pasar, ada tempat orang berolahraga, dan sebagainya. Kemudian transportasi dan mobilitasnya. Jika tidak bisa mengemudi, siapkan alternatif seperti layanan transportasi umum atau bantuan dari komunitas ya. Jadi kalau kita masih bisa mengemudi sampai tua ya terus dipergunakan kemampuan kita. Kalau tidak bisa, cari rumah tadi yang dekat dengan transportasi umum. Kalau mau pergi kemana-mana mudah
ya. Kemudian masalah teknologi ini juga yang penting ya, seperti smartphone agar tetap terhubung dengan keluarga dan layanan penting lainnya. Kemudian yang keempat, hubungan sosial dan dukungan emosional. Jaringan pertemanan, jaga hubungan dengan teman dan komunitas agar tidak merasa kesepian. Ya, tentunya kalau kita hanya berdua hidup, anak-anak jauh, jarang kontak dengan mereka, tentunya kita harus punya komunitas lansia ya. Sering melakukan reuni kecil maupun reuni besar, kalau ada, ikuti saja. Jadi tetap menjaga pertemanan dengan teman-teman yang dekat maupun jauh. Kemudian selanjutnya hobi dan kegiatan. Miliki aktivitas yang menyenangkan agar tetap aktif secara mental dan fisik. Ya. Kemudian persiapan mental, belajar menerima perubahan hidup dengan positif dan tetap berpikir optimis ya. Karena perubahan dari masa kita bekerja, kemudian terus pensiun, akan terjadi perubahan besar, perubahan mental, sehingga kita harus siap menerima perubahan hidup dengan positif dan tetap berpikir optimis. Jadi misalnya dulunya kita sangat berkuasa karena jadi pejabat, kemudian terus berhenti, pensiun, kalau kita tidak siap menerima perubahan hidup, nah ini juga bahaya. Post power syndrome itu katanya ya. Kemudian selanjutnya untuk perencanaan hukum dan warisan. Nah, ini sebenarnya penting tidak penting ya. Kalau dilihat kadang-kadang orang bilang penting, kadang-kadang tidak penting ya. Ini harus dipersiapkan juga surat wasiat ya. Kalau kita punya harta banyak ya. Surat wasiat, persiapkan dokumen warisan agar harta bisa dibagi sesuai keinginan. Kalau tidak punya harta ya enggak usah dipersiapkan kalau ini. Kalau kita punya harta yang banyak, nah ini perlu dipersiapkan. Kuasa hukum, jika diperlukan, tunjuk seseorang yang dipercaya untuk mengurus keuangan atau keputusan medis jika tidak mampu. Jadi, teman-teman, bagaimana? Sudah siap? Nah, harus dipersiapkan ya guys. Semakin cepat mempersiapkan diri, semakin besar peluang untuk menjalani usia tua dengan nyaman dan mandiri. Ya, jadi semakin cepat kita mempersiapkan diri, semakin besar peluang untuk menjalani usia tua dengan nyaman dan mandiri. Jadi kita sehari-hari hanya berdua, suami istri, sekali-sekali bisa ke tempat anak cucu, bermain dengan anak cucu, ke pantai, ke gunung, kemana saja yang mereka suka, kita bisa sama-sama menikmatinya. Ikut menikmati bersama keceriaan cucu-cucu yang masih kecil, yang tentunya sangat menyenangkan. Itu saja trik dan tip ya dari saya. Mungkin teman-teman yang lain juga sudah mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi atau untuk mempersiapkan ini. Semoga teman-teman sehat dan bahagia. Kita semua bisa mencapai masa tua dengan mempersiapkan lebih baik.